Aparat kepolisian kini tengah mendalami temuan ratusan barang mencurigakan termasuk dugaan senjata api, amunisi hingga narkoba di lingkungan sekolah Islam swasta di Jakarta Selatan. Di sisi lain, pihak kuasa hukum yayasan menjamin proses hukum yang berjalan tidak mempengaruhi aktivitas KBM siswa. Pihak kuasa hukum yayasan Hermawanto menyatakan, aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa, meski sekolah tengah menjadi sorotan terkait temuan ratusan barang yang diduga berkaitan dengan senjata dan amunisi. Menurut pihak kuasa hukum yayasan, proses pembukaan ruangan dan pemeriksaan barang dilakukan di luar jam sekolah, sehingga tidak mengganggu kegiatan siswa maupun tenaga pengajar. Pihak kuasa hukum yayasan menyebut pengurus baru tidak mengetahui keberadaan barang-barang tersebut sebelumnya. Mereka mengatakan akses ke sejumlah ruangan masih dikuasai pengurus lama yang telah diberhentikan sejak April lalu terkait dugaan penyalahgunaan dana yayasan. Pihak kuasa hukum yayasan juga menyatakan, berdasarkan informasi dari para guru, sekolah tidak pernah memiliki kegiatan ekstrakurikuler menembak. Selain itu, mereka menduga masih ada ruangan lain yang perlu diperiksa dan meminta kepolisian menindaklanjuti temuan tersebut secara menyeluruh. Saat ini, seluruh barang bukti telah diamankan aparat kepolisian. Sementara penyidik masih melakukan pendalaman untuk memastikan jenis barang yang ditemukan, legalitas kepemilikannya, serta pihak yang bertanggung jawab. Baik, rekan-rekan semua, bahwa sebagaimana rekan-rekan lihat hari ini, semua berjalan dengan baik. Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, tidak terjadi gangguan apapun di sekolah. Karena memang ketika proses kami melakukan pembongkaran ruangan itu dilakukan di luar jam pendidikan, di luar jam sekolah. Jadi waktunya itu dilakukan di acara sore hari, jadi sekitar jam 5 sampai malam. Sehingga tidak ada gangguan apapun terhadap anak-anak di dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya teman-teman ketahui juga, hari ini baik-baik saja, semua berjalan dengan baik, semua pendidikan berjalan lancar, anak-anak juga sedang bermain-main, sedang belajar dan semua seperti tidak ada apa-apa. Karena memang tidak ada gangguan apapun buat kami di sekolah. Karena semua senjata pun semua berada di ke pihak kepolisian. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, kami itu pihak pengurus baru tidak mengetahui sama sekali keberadaan senjata itu sampai kami menemukannya. Bagaimana caranya masuk, bagaimana siapa yang bertanggung jawab, kami juga tidak tahu. Karena yang mengelola itu dahulu adalah pengurus lama yang sudah kami berhentikan, sudah kami pecat. Dan sekarang pengurus baru, makanya kami tidak tahu apa-apa. Akses terhadap ruangan pun kunci dibawa oleh mereka semua. Dan sekarang karena ada beberapa yang polis lain, maka itu kewenangan kepolisian untuk membukanya. Begitu. Itu berkaitan dengan menembak, Pak. Ya, kami informasikan berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak. Pak, infonya ada bunker, Pak. Apa udah dibuka, Pak? Ya, salah satu informasi itu kami masih meminta untuk dibuka. Jadi sampai hari ini kami memang belum dibuka. Posisi bunker memang jauh dari lokasi, tidak terlalu jauh, masih dalam satu lokasi, tapi tidak dekat dengan ruangan kelas. Hanya saja tentu bukan kewenangan kami kan sebenarnya untuk membuka. Karena sudah ada pelaporan kami atas dugaan penyalahgunaan senjata, kami khawatir di ruangan itu juga ada senjata. Kami sudah meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti, tapi teman-teman sudah tahu, temuan tanggal 10 bulan Juli baru ada tindak lanjut pada tanggal 6 bulan Agustus. Waktu yang sudah cukup lama sebenarnya tindakan dari aparat Jaksel ya, Polres Jaksel. Pak, kunci bunkernya berarti masih dipegang sama mantan ketua yayasan ya, Pak? Investigasi internal dari yayasan mengarah kemana, Pak? Kalau investigasi internal gitu ya, investigasi internal tentunya kami tidak bisa menyampaikan ke sini. Tapi kami sudah sampaikan itu ke penyidik. Karena kewenangan penyidiklah untuk menentukan siapa pemiliknya. Gitu ya, termasuk keberadaan narkoba dan lain-lain. Jadi kami sebagai masyarakat yang taat hukum, kami sampaikan itu ke aparat semua hal yang kami ketahui. Sudah kami sampaikan ke aparat. Hanya saja memang aparat menurut kami itu lamban bertindak. Lamban sekali. Bahkan bayangkan ruangan yang masih tertutup pakai segel, pakai polis lain, itu pun aparat tidak pernah menyentuh apapun kecuali kami yang meminta. Jadi itu ya kondisinya. Makanya kami sekarang sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
kami juga sudah berkomunikasi dengan KPAI, kami juga sedang berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada atensi dari beliau untuk berkenan hadir kemari untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar itu semua berjalan lancar, bahkan lebih baik dari kondisi yang kemarin. Pak, apakah ini berkaitan dengan adanya sengketa kepengurusan Pak dengan pengurus baru dan dulu pengurus yang lama Pak? Iya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses itu masuk ke dalam ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka, nggak taunya ketika kami buka ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini. Pak, sebelumnya menjabatnya berapa lama Pak yang dipecat Pak? Orang yang kami pecat itu selama 15 tahun. Pak, ada kecurigaan nggak sih Pak dari sebelum ditemukan senjata-senjata itu Pak? Kami tidak tahu apa-apa. Jadi kami tidak tahu apa-apa tentang sebelumnya. Karena kami juga baru masuk. Jadi terhitung tanggal 18 bulan April, surat pemberhentian sementara kepada ketua, mulai saat itulah kami berproses berjalan sampai sekarang. Pak, sengketa dengan Pak IWD itu sebenarnya soal apa sih Pak? Jadi Pak IWD itu kan menjabat sebagai ketua pengurus ya. Jadi dalam yayasan itu kan ada pembina, ada pengawas, dan ada pengurus. Dan dia adalah ketua pengurus. Ketua pengurus itu kami indikasikan ada penyalahgunaan dana yayasan pada saat tahun 2013 untuk membeli tanah. Tanah itu uangnya diambil dari yayasan untuk membeli tanah. Nggak taunya 4 tahun kemudian sertifikat tanah itu atas nama istrinya, bukan atas nama sekolah yayasan. Dan tahu istrinya itu adalah anggota pembina. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi itu perkembangan terkini.